Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok pertama ingin membahas materi tentang liquidity management. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep likuiditas. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi tunai. Sedangkan dari sudut pasifa, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen likuiditas bank adalah kemampuan dari suatu bank untuk membiayai peningkatan aset yang sesuai dengan kewajibannya pada saat jatuh tempo. Konsep likuiditas suatu bank dianggap likuid apabila yang pertama memiliki sejumlah likuiditas atau memegang sejumlah aset-aset likuid, cash aset atau uang kas, rekening pada bank sentral atau bank lainnya sama dengan jumlah likuiditas yang diperkirakan. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya menggunakan fasilitas diskonto, call money, penjualan surat berharga dengan repurchase agreement. Yang ketiga, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi bank memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas tanpa mengalami kerugian, baik sebelum maupun sesudah jatuh tempo. Manajemen likuiditas bank. Kesulitan likuiditas seringkali menjadi tanda-tanda awal bahwa suatu bank akan mengalami kesulitan finansial yang lebih serius. Kesulitan ini biasanya diawali dengan turunnya simpanan masyarakat yang menyebabkan kekurangan likuid sehingga terpaksa harus melakukan pinjaman antar bank dan bank menjual aktiva cadangannya. Kesulitan ini akan bertambah parah jika bank-bank lain mulai menolak memberikan bantuan atau pinjaman kepada bank-bank yang bermasalah. Dalam keadaan sulit, bank cenderung akan berusaha memperoleh pinjaman dana dengan biaya berapapun untuk menjaga citranya. Kemampuan ini berarti bank mengorbankan profit untuk kepentingan likuiditas. Kemampuan bank dalam mengelola likuiditasnya secara baik dapat menjamin terpenuhinya kewajiban secara tertib, sehingga bank itu akan terhindar dari risiko biaya pinjaman yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen likuiditas. Yang pertama, menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia. Adapun yang kedua yaitu mengelola alat-alat likuid agar selalu memenuhi semua kebutuhan yang tidak diperkirakan. Misalnya, penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh masa temponya. Kemudian yang ketiga yaitu meminimalkan ide fund atau dana yang menganggur, dan yang terakhir yaitu menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi aman, terutama dalam tingkat bunga berfluktuatif. Adapun yang selanjutnya yaitu fungsi utama dari manajemen likuiditas bank. Ada 5 di sini. Yang pertama, menunjukkan dirinya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Kemudian yang kedua, memungkinkan bank memenuhi komitmen pinjamannya. Yang ketiga, untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan. Yang keempat, untuk menghindari diri dari penyalahgunaan kemudahan atau kesan negatif dari penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari bank sentral. Dan yang terakhir yaitu memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan berbayar kewajiban penarikan dana, menghindarkan diri dari penggunaan fasilitas diskon window secara terpaksa. Baiklah, di sini saya Kiki Anggriani akan melanjutkan materi dari Saudari Wiwi. Langsung saja, adapun manajemen dalam likuiditas itu sendiri antara lain yang pertama, sisi penghimpunan dana. Sebagian besar dana masyarakat yang diterima bank sifatnya jangka pendek.
Untuk yang pertama yaitu produk giro. Misalnya dengan media penarikan berupa cek atau bilet giro memang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, baik menerima uang atau membayar uang kepada mitranya. Yang kedua yaitu produk tabungan. Yang ini relatif lebih lama mengendap di bank karena tidak menggunakan alat tarik cek dan bilet giro. Yang ketiga yaitu produk deposito. Relatif lebih dapat diperkirakan waktu mengendapnya karena telah jelas jenis tenornya. Manajemen dalam likuiditas yang kedua yaitu sisi penyalur dana. Sebagian besar dana yang disalurkan bank kepada masyarakat sifatnya jangka menengah panjang. Untuk yang pertama yaitu A, pembiayaan konsumen biasanya ditawarkan dengan menggunakan akad mudharabah atau akad ijarah. Yang ke B yaitu pembiayaan modal kerja, dan yang ke C yaitu pembiayaan investasi ditawarkan dengan murabahah, ijarah, dan mutahiyah bitamlik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori manajemen likuiditas. Untuk teori yang pertama yaitu commercial loan theory. Teori ini beranggapan bahwa bank-bank boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya. Teori yang kedua yaitu shiftability theory. Teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank untuk memindahkan aktivanya ke orang lain dengan harga yang dapat diramalkan. Teori yang ketiga yaitu anticipate income theory, disebut juga teori pendapatan yang diharapkan. Teori ini berkesimpulan bahwa benar bagi sebuah bank untuk memberikan pinjaman-pinjaman jangka panjang dan pinjaman-pinjaman atau surat berharga dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya untuk teori yang terakhir yaitu liability management theory. Teori ini melihat struktur aktiva bank mempunyai peran mencolok yang harus dimainkan dalam menyediakan likuiditas untuk bank. Saya Nurul Izzatur Robiah akan melanjutkan materi tentang instrumen manajemen bank syariah. Instrumen yang tersedia saat ini untuk melakukan manajemen likuiditas bank syariah yaitu pasar uang antar bank. Ada 6. Yang pertama yaitu sertifikasi Bank Indonesia Syariah. Yang kedua, deposito antar bank syariah. Yang ketiga, sertifikasi investasi murabahah antar bank syariah. Yang keempat, fasilitas pembiayaan jangka pendek bank syariah. Yang kelima, fasilitas bank syariah. Dan yang keenam yaitu fasilitas likuiditas intrahari bagi bank umum berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu cara mengantisipasi resiko likuiditas. Yang pertama yaitu melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah. Yang kedua yaitu melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui keliling maupun penarikan tunai. Yang ketiga yaitu membuat analisis sensitivitas likuiditas bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih yang pernah terjadi serta membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Yang keempat yaitu bank menetapkan scoring reserve untuk menjaga posisi likuiditas bank, antara lain menetapkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang liquid. Yang kelima yaitu menetapkan kebijakan cash holding limit pada kantor-kantor cabang bank dan meningkatkan atau menurunkan sumber dana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.